Jadi sempat kita bahas kemarin di Ibu-Ibu Aisyah juga, ya. Tapi tidak ada salahnya kita untuk mengulang kembali, karena di antara kita semua sudah yakinlah bahwasanya semua yang hidup itu pasti mati. Nah, semua yakin. Akan tetapi jika ditanya sudah siapkah mati hari ini apa hari besok? Jawabannya belum. Ya. Belumnya apa? Masih banyak tanggungan. Tanggungan dunia kan ya. Masih banyak hal yang ya mungkin kita pun merasa antara kebaikan dengan keburukan kita masih banyak keburukannya ya. Salah satu yang menjadi pemberatan seperti itu. Ya. Nah, tapi bagaimana kita dihantarkan melalui buku kecil ini tentang bagaimana kita merencanakan mati yang baik, ya. Bagaimana membuat keluarga itu tersenyum saat meninggal. Kita meninggal tapi yang ditinggal itu tersenyum. Tersenyum bukan karena senang, senang dalam artian alhamdulillah tanggane wis ninggal gitu ya. Bukan demikian. Akan tapi senang karena melihat kebaikan-kebaikan yang telah beliau lakukan selama hidup, ya. Sehingga begitu meninggal mengingat kebaikan-kebaikan yang dilakukan, kita senang. Senangnya apa? Karena insya Allah dengan kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan itu menghantarkan beliau ini masuk surga. Nah, maka ketika beberapa waktu bulan yang lalu kita ditinggal oleh guru kita, ya, sepupu kita Mbah Yasin, ya, kita tahu beliau sangat aktif berjuang. Mungkin dibanding kita yang duduk hari ini di sini, secara menghantarkan perjuangan persyarikatan kita belum apa-apanya ya dengan beliau. Maka kita ingat, ya, saya ingat betul bagaimana selain guru dan wali murid yang ke sekolah di MI Muhammadiyah Brodadi ataupun SMP, orang yang di bulan-bulan tersebut paling sering silaturahmi ada beliau. Ya. Kalau dulu Ustaz Jabahun itu telaten, ngantar anak mampir ke kantor. Nah, di akhir-akhir bulan itu Pak, sebelum Mbah Yasin meninggal itu, beliau adalah orang yang sangat sering silaturahmi. Ya. Oh gitu ya. Ya. Jadi sering silaturahmi, kantor ngobrol 1 jam sampai 2 jam sebelum ke masjid yang beliau ada tugas untuk khutbah Jumat. Maka Masya Allah, mudah-mudahan beliau husnul khotimah dan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Cuma rahimakumullah, bagaimana supaya meninggal saat beramal soleh? Hudzaifah bin Al-Yaman meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah ibtigha'an wajhallahi khutima lahu biha dakhalal jannah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah karena mengharap wajah Allah di akhir hidupnya, maka ia akan masuk surga. Dalam hadis berikutnya, barang siapa yang di akhir hidupnya berpuasa karena mengharap ridha Allah, maka ia masuk surga. Dan barang siapa yang di akhir hidupnya bersedekah karena mengharap ridha Allah, maka ia masuk surga. Jadi amalan-amalan dalam hadis tersebut sebagai analogi, bukan pembatasan, ya. Jadi bukan hanya itu saja. Pasalnya selain amal-amal kebaikan tersebut ada yang lebih berat timbangannya dan lebih besar pahalanya, sehingga para ulama menegaskan keutamaan akhir hidup seorang didasarkan pada amal kebaikannya secara umum. Rasulullah SAW bersabda, "Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih." Setiap hamba dibangkitkan dari kubur sesuai dengan kondisi kematiannya. Rahimakumullah. Dari hadis tersebut ada beberapa
hadis yang menerangkan tentang keutamaan amal tertentu yang dengan amalan tersebut maka kita dihantarkan menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jenis amalnya yakni salat, zakat dan saum. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mendirikan salat, menunaikan zakat dan puasa bulan Ramadan, maka pasti Allah memasukkannya ke dalam surga. Baik ia hijrah di jalan Allah atau tetap tinggal di bumi tempat ia dilahirkan. Maka barang siapa yang memiliki amalan seperti dalam hadis tersebut, ia termasuk orang yang memperoleh kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Salat insyaallah kita sudah melaksanakan, ya. Salat wajib, wabil khususnya salat fardu. Ada yang sudah bisa melaksanakan terus 5 waktu di masjid, ada yang masih di rumah. Ya. Selanjutnya zakat. Nah, kalau ditanya apakah sudah membayar zakat, jawabannya pasti sudah. Zakat apa? Zakat fitrah, ya. Atau zakat fitri. Ya. Zakat fitri itu hampir semua bisa melaksanakan. Kenapa? Karena dihitung-hitung ya ringan. Satu orang hanya 2,5 kilogram yang disepakatin ulama di Indonesia. Berupa beras, makanan pokok. Itu siapa saja, mohon maaf, hari ini hampir bisa dikatakan 99% umat Islam yang ada di Indonesia semua bisa membayar itu. Ya. Akan tetapi lebih ditekankan lagi ya dalam hadis yang lain bagaimana pembayaran zakat di luar zakat fitrah, yakni zakat mal. Kalau sudah berbicara dengan zakat mal itu sangat berat, ya, berat. Orang yang kaya saja merasa ketika membahas zakat itu banyak dalih yang terkadang dikeluarkan. Dalih yang apa? Belum sampai nisab lah, ya. Belum sampai haul lah, ya. Dan yang lainnya. Ya. Padahal ya di kecamatan kita sendirilah orang yang memiliki panenan padi lebih yang sudah masuk nisab itu banyak. Ya. Bisa dikatakan mungkin kalau kita kumpulin lebih lah dari 30 orang itu. Ya. Warga yang memiliki panenan berupa buah-buahan atau biji-bijian, kayak sawit contohnya, itu banyak, Pak. Yang mencapai nisab itu banyak. Ya. Bahkan bisa dikatakan hampir 1 kali panen sudah masuk nisab itu juga banyak. Ya. Kalau kita perbandingkan kan dengan harga padi ya taruhlah ya. Itu sudah masuk dan itu banyak, Pak. Pertanyaannya, sudah belum mengeluarkan zakat mal? Ya. Dan saya katakan mungkin sebagian besar belum. Ya, belum. Terkadang masih berdalih pada panennya loh habis untuk beli pupuk, ya, untuk orang kerja dan yang lainnya. Ya. Banyak beralasan demikian. Padahal apalagi ketika itu mau dikumpulkan dalam 1 tahun, ya, pasti sangat banyak sekali. Walaupun tidak harus sebenarnya mencapai 1 tahun. Ketika sudah sampai nisab, belum haulnya juga bisa dikeluarkan. Ya. Begitu juga dengan panen padi ataupun panen-panen hasil yang lain. Saum. Saum yang di sini disebutkan adalah puasa di bulan Ramadan. Insya Allah nggak lama lagi ya Bapak Ibu kita kedatangan bulan suci Ramadan. Ya. Nggak ada 50 hari ya. Ya. Kurang lebih gitu ya. Nggak ada 50 hari lagi kita sudah kedatangan bulan suci Ramadan. Maka kita perlu persiapkan. Persiapkannya dengan jalan apa? Kan motivasinya adalah di bulan Ramadan kita suruh memperbanyak meningkatkan
mengencangkan ikat pinggang itu dalam artian memperbanyak amalan-amalan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Tapi jangan terus kita, kalau ibaratnya orang lari maraton itu langsung di setar awalnya langsung ngebut. Gitu. Artinya apa? Sebelum Ramadan kita tidak pernah bertadarus, tidak pernah membaca Al-Quran. Begitu Ramadan mentang-mentang dilipat gandakan pahalanya, langsung di hari pertama borong 10 juz. Gitu ya. Tentunya tidak demikian. Maka alangkah baiknya mulai bulan ini kita nyicil. Yang tadinya kita membaca Al-Quran dalam sehari 1 halaman atau 2 halaman, ya kita tambah menjadi 3 sampai 5 halaman. Sehingga nanti sampai dengan Ramadan datang kita sudah terlatih. Begitu juga dengan puasa. Ya, ibu-ibu kalau masih ada yang punya hutang segera dibayar hutangnya. Bapak-bapak kan insya Allah nggak punya hutang, maka ditingkatkan puasa sunnahnya. Ya, puasa Senin Kamisnya kita tingkatkan untuk melatih ya lambung kita biar nggak kaget. Karena sumu nasihu, puasalah kamu biar kamu sehat, artinya kita suruh berpuasa biar kita sehat. Akan tetapi banyak kejadian begitu di bulan puasa banyak yang sakit ya. Ini karena lambungnya kaget. Yang kedua, tak pernah tertinggal sholat berjamaah selama 40 hari. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunaikan sholat karena Allah selama 40 hari dengan berjamaah, mendapati takbiratul ihram yang pertama bersama imam, maka dicatat baginya 2 pembebasan, yakni bebas dari api neraka dan bebas dari kemunafikan. Ya. Ini Pak ya, kelihatannya ringan tapi berat. Ya. Kita menjaga sholat jamaah di masjid selama 40 hari berjalan. Nggak boleh putus, ya, nggak putus 40 hari. Mungkin kita bisa, ada yang bisa. Mas Bidin ini bisa 40 hari nggak putus. Tapi diputus hadisnya, keterangan berikutnya kan apa? Mendapati takbiratul ihram pertama. Ya. Berangkat Pak 40 hari terus-terusan, tapi masbuk, kayak sering lagi masbuknya ya. Kalau menurut hadis ini, wah nggak masuk nih, berarti diulangin lagi nih. Yang tadinya udah 39 kok 40-nya masbuk, kok dihitung ulang lagi nih. Ya. Artinya apa? Sebuah motivasi yang luar biasa. Tidak ada istilahnya orang yang rajin sholat berjamaah, terus nggak pernah ketinggalan, kok dia berbuat dosa, itu jauh Pak. Ya. Kenapa? Karena sudah sholat asar, pulang, nanti sudah berpikir bersiap-siap untuk sholat maghrib. Sholat maghrib, pulang sudah berpikir untuk sholat isya. Jangan sampai ketinggalan ke masjid, jangan sampai ketinggalan ke masjid. Pikirannya ke masjid, pikirannya ibadah, pikirannya kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ini tidak terfikirkan lagi, ya. Maka disebutkan akan terhindar dari api neraka dan akan terhindar dari kemunafikan, ya. Terhindar dari kemunafikan. Akhir hayat dengan saum. Barang siapa yang hidupnya diakhiri dengan puasa 1 hari, maka ia masuk surga. Masya Allah. Yang keempat, berhaji bebas dari perbuatan keji dan fasik. Barang siapa menunaikan haji karena Allah lalu ia tidak melakukan perbuatan keji dan fasik, maka ia pulang bagaikan saat ia dilahirkan oleh ibunya. Yang kelima, 12 tahun menjadi muazin. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa azan selama 12 tahun, maka wajib baginya surga. Setiap azannya dalam sehari dicatat 60 kebaikan, dan setiap iqamatnya dicatat 30 kebaikan.
Masya Allah, Pak. Sudah ada belum di antara kita yang menjadi muazin selama 12 tahun? Jadi motivasi hadis ini motivasinya luar biasa ya. Ya kita pun yakin insya Allah ya. Seorang yang setiap waktu azannya kok sudah ada di masjid, sudahlah. Insya Allah ya, hatinya, jiwanya itu sudah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikala yang lain mendengar azan masih ngarit, nanggung, belum penuh. Jikala yang lain mendengar azan masih dalam perjalanan, dikala yang lain mendengar azan masih beraktivitas bekerja. Nah, seseorang ini azan terus menerus, ya. Maka enggak tanggung-tanggung, Pak. Wajib masuk surga. Ya. Nah, kasihan orang ngandel ya dijajal aja azan 12 tahun gitu ya. Nanti jawabannya di akhirat. Enggak usah ngeyel sekarang. Mau bedin ngeyel. Banyak alasan, Pak, aku yang kerja kan kerja tempat bosnya lagi gitu ya. 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 Kan berat, Pak ya? Berat. Nah, bagaimana walaupun ya mohon maaf ya, apalagi di kita ya berat kan fisik-fisiknya ya bisa Pak karena sana kalau di Arab apa di kota-kota besar yang masjidnya udah besar, masjidnya sudah makmur ya, makmur dan memakmurkan, muazzinnya itu digaji gitu kan. Ya aku ya gelem nek kaya ngono kira-kira gitu. Mau enggak Din? Ya. Terlepas dari itu ya, artinya ketika pun mereka seperti itu, ya itu juga pengorbanannya udah luar biasa. Ya, ada ya masjid-masjid besar yang sudah melakukan, artinya ada sebuah Bilal, ada muazin tersendiri yang memang khusus mereka itu melaksanakan azan. Ya. Terlepas apakah mereka dibayar terus, pahalanya berkurang, Allahu a'lam. Tentunya niat untuk menjadi muazin aja sudah luar biasa. Setiap azannya dalam sehari dicatat 60 kebaikan dan setiap iqamatnya dicatat 30 kebaikan. Nah, selanjutnya tapi kita juga ketika sudah beriktikad untuk menjadi muazin, azan di masjid itu sudah menjadi apa? Seolah kebiasaan kita, akan tetapi misalkan suatu ketika kita mau azan, mungkin ada orang tua di sini yang biasa azan, ada anak muda mau azan, mentang-mentang patokannya hadis ini pengen 12 tahun nggak mau putus, terus anak mudanya nggak boleh azan, itu juga jangan ya. Ketika ada anak muda sudah pinter dalam hal pelafalannya bagus, maka izinkan, dibolehkan untuk belajar azan. Insya Allah karena kita sudah berniat baik ada di situ, sudah 5 menit atau 10 menit sebelum waktu jadwal sholat tiba kita sudah siap, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala masih mencatat kita sebagai itu adalah aktivitas kita, walaupun kita sudah mengizinkan kepada yang lain. Begitu juga ketika kita sedang sakit, ya insya Allah ketika itu sudah menjadi rutinitas kita, menjadi sebuah catatan amal ibadah kita. Yang keenam, melangkah menunaikan sholat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap langkah yang dihayunkan salah seorang di antara kalian menuju tempat sholat, dicatat baginya sebagai satu kebaikan dan dihapus satu kejelekan. Nah. Melangkah sholat Pak, melangkahnya mendapat satu kebaikan sudah ditambah dan keburukannya ataupun kejelekan kita dihapus. Ya. Nah sekarang kalau kita kembali kepada tadi, bagaimana hadis motivasi sholat jamaah yang bisa terus menerus dengan ada istilah 40 hari itu tidak putus, dengan azan 12 tahun yang terus menerus,
wajib masuk surga, kata Allah. Maka hari ini coba kita merefleksi ataupun introspeksi pada diri kita masing-masing. Ya. Terkadang ada 5 jenis kebiasaan kita melangkah menunaikan sholat ke masjid. Ya. Yang pertama, ya, terkadang kita mau ke masjid nunggu mendengar azan. Ya Pak ya. Sebagian kita ya nunggu ke masjid itu menunggu mendengar azan. Azannya siapa? Azan masjid kita. Ya. Orang masjid dewek urung adan-adan ya. Padahal waktunya sudah jelas masuk waktu sholat. Ya. Ataupun kita sudah mendengar masjid yang lain azan. Itu terkadang kita masih menunggu masjid kita azan. Ya. Yang pertama. Ya. Yang kedua, ini alhamdulillah Pak mending begitu dengar azan langsung berangkat. Ya. Yang kedua, ke masjidnya itu melangkahkan sholat menunggu dengar iqomat. Ya. Lah urung qomat gitu ya. Karena tahu disepakati misal di masjid sini jarak antara azan dan iqomat itu 15 menit kira-kira gitu. Wah kan masih lama tuh ya, baru azan. Nah kebetulan azannya itu sudah lewat 10 menit dari waktu. Kan terkadang gitu ya. Sudah ada jadwal waktu sholat tapi azannya telat. Itu enggak sedikit Pak ya. Bahkan banyak masjid-masjid di sana-sana sudah ada jadwal waktu sholat, tapi nggak ada yang azan. Ya, padahal ya jadwalnya sudah kayak gini, ya, tapi nggak ada yang azan. Ya, pernah kita temuin Pak, kalau kita lagi jalan kemana itu. Maka guyonya teman-teman yang kayak gini, apa perlu kayak HP aja ya? Begitu waktu azan langsung bunyi azan sendiri gitu ya. Biar ada yang azan masjidnya. Udah dibuat tapi nggak ada yang azan juga gitu kan. Azannya udah kelewat. Udah nggak, bukan di waktu, tinggal menunggu iqomat itu bukan, tapi sudah lewat. Ya. Nah ini ya. Sebagian lagi ya anak-anak muda ini salah mengartikan dalil tentang sholat jamaah. Kata Ustadz Burhan itu kan sholat jamaah itu kalau masih menemui imam ruku, ya, itu masih dapat 1 rakaat. Ya, ya Tat ya. Walaupun ada pendapat yang lain, kalau tidak membaca Al-Fatihah itu tidak sah dan tidak mendapatkan 1 rakaat. Tapi itu di luar sholat jamaah. Tapi kalau sholat jamaah, asal masih menemui imam ruku, maka masih dapat 1 rakaat. Sehingganya anak-anak muda gitu, wudunya dolanan. Sudah tahu qomat. Kenapa? Lah santai. Imamnya sudah amin aja masih dapat kan gitu. Jadi santai-santai. Dan itu kita temuin Pak. Kayaknya hampir di semua masjid itu. Ya. Hampir semua masjid itu yang terutama yang muda-mudahan gitu. Lah santai, ngobrol dulu ya. Udah tahu qomat juga itu, udah qomat, tapi masih santai aja. Dan enggak buru-buru. Padahal kalau menurut hadis yang pertama tadi akan sangat lebih utama jika sholat jamaah kita itu ikut takbir pertamanya imam. Ya. Gitu. Terus yang keempat itu memang mensengajakan diri sholatnya itu terlambat. Ya, sholatnya terlambat. Itu sengaja. Ada sebagian. Ya. Sengaja terlambat kenapa? Kata Mas Hafidin ini takut suruh jadi imam. Ya. Jadi apalannya pas-pasan kayak aku.
Kebetulan kalau ke masjid awal tuh mesti ditunjuk suruh imam terus. Akhirnya karena keimanannya sedang turun, terus hafalannya sudah nggak nambah-nambah, akhirnya ke masjidnya itu nunggulah mandan carry ya, biar nggak jadi imam. Ya. Dan itu ada ya, ada. Nah, yang kelima tentunya ini yang paling baik yang harus kita lakukan. Kita ke masjid, bagaimana supaya hari ini kan semua kita teknologinya udah canggih lah ya. Semua sudah pegang HP Android. Di HP itu sudah bisa disetel ya. Kapan waktu sholat, jadwalnya sudah ada. Ketika waktu sholat langsung bunyi azan di HP-nya masing-masing. Ya, itu sudah. Nah, mari kita pergunakan untuk apa? Kita hadir ke masjid, tidak usah menunggu azan. Masalahnya adalah siapa yang suruh azan? Kan masjid nggak bisa azan sendiri. Pertanyaannya, masjid sini menunjuk azan orang khusus belum? Ya, misal sini ditunjuk yang memang wajib azan setiap waktu adalah Pak Jasimin. Disepakati oleh jamaah digaji 3 juta per bulan. Nah, misal ya. Nah kalau Pak Jasimin nggak azan, ya besok didudukin. Ya, mau diganti apa muazinnya apa kepriwe genaya gitu ya. Tapi kan kita tidak ya. Yang azan itu kan siapa saja yang terpanggil untuk mau azan ketika waktu sudah masuk, yaitu azan. Nah, karena kondisinya seperti ini, maka seyogianya kita ya mari jadwalin bareng-bareng untuk bisa hadir di masjid ya sesuai dengan jadwal waktu sholat. Nah, berat Pak ya, yang berat dan saya yakin berat ya. Karena apa itu tadi, kalau sudah ada satu yang aktif, wis pokoknya gondel-gondelan lah ya. Kidul kali jatahnya Pidin terus yang aten ya wis Mas Pidin terus gitu kan ya. Kalau Mas Pidin belum terdengar azannya, belum ada yang ke masjid ya. Nah ini jangan sampai di masjid kita terjadi demikian Pak. Karena apa? Ini ada ya di masjid kita. Bagaimana kesalahannya itu apa? Mengatur jadwal waktu azan dengan iqomatnya itu terlalu panjang. Oke lah kalau Isya 20 menit agak wajar. Tapi ini maghrib. Ya, karena semuanya disamakan. Maghrib, subuh, Isya ini sama 20 menit. Maghrib misalkan waktunya jam 6 ya. Komatnya jam 6:30 kurang 10 menit itu rasanya udah terlalu malam lah. Gimana kalau maghrib itu dibuat 10 menit aja? Atau disepakatin 5 menit juga nggak apa-apa. Toh kalau kita sudah berniat sholat jamaah berangkat lebih awal juga nggak bakal terlambat walaupun hanya 5 menit. Yang ini yang terjadi adalah 20 menit. Karena yang azan ini sudah tahu kalau selisihnya 20 menit itu juga santai-santai. Lah engko wae mangkate jam 6 lewat 5 atau lewat 10. Biar antara azan dengan qomatnya tidak terlalu panjang. Nah, kita temuin Pak, begitu kita masuk masjid, waduh, loh ini udah masuk waktu dari tadi kok belum ada yang azan. Tapi itu terlalu lamanya mengasih jeda waktu antara azan dan iqomatnya. 20 menit, saya kira 10 menit itu sedengan lah. Ya. 10 menit dan disepakati oleh semua jamaah. Nggak usah terlalu panjang. Terus mudah-mudahan kita termasuk yang itu. Jangan sampai walaupun guyon kadang ya, kan ada ya masyarakat dan itu orang Islam yang guyon. Lah John, adanya gosik temen gitu ya. Kan urung waktune gitu Pak. Asar ya. Itu terkadang ada orang seperti itu. Masa jam 3:05 wis adzan asar. Padahal kan waktunya memang berputar kan. Ada sekali waktu memang jam 3:05 udah azan asar ya. Kenapa nggak disepakatin jam 4:30 saja? Pernah Pak, saya main ke Banyuwangi, Banyumas sana. Itu masjid warga kita juga, itu disepakatin memang jam 4:30 itu. Ya. Dulu tapi disepakatin 4:30 biar apa? Biar yang ngarit sudah pulang, yang di ladang pada pulang. Walaupun sholat asarnya jam 3:05, tetap azan asarnya jam 4:30
Dalam perkembangannya geser, ada kalangan muda yang menolak. Akhirnya sholat jamaah dalam satu masjid itu 2 ronde. Ronde pertama sesuai dengan waktu awal, ronde kedua sesuai dengan kesepakatan. Ya. Hukumnya gimana itu? Ya. Informasinya sekarang sudah menjadi satu di awal waktu. Ya, mudah-mudahan jangan terjadi seperti itu. Itu terkait dengan bagaimana kita bisa sholat jamaah tepat waktu sesuai dengan hadis. Kita suruh ikut takbiratul ikhram yang pertama bersama imam. Dan itu saya kira berat, ya, berat. Membebaskan budak kalau zaman sekarang sudah tidak ada. Yang ke-8, menanam tanaman yang bermanfaat. Nah, ini salah satu amalan yang bisa menghantarkan ke surga. Abu Darda radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menyemai tanaman maka tidaklah ia dimakan oleh anak Adam atau salah satu dari makhluk Allah, melainkan baginya sedekah. Jabir radhiyallahu anhu mendengar Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang pun muslim yang menanam tanaman kecuali apa yang dimakan darinya ialah sedekah. Apa yang dicuri darinya ialah sedekah. Apa yang dimakan binatang buas darinya ialah sedekah. Apa yang dimangsa burung darinya ialah sedekah. Dan apa yang dirugikan seseorang baginya ialah sedekah. Ini Pak, kita menanam kebaikan, menanam tanaman yang bermanfaat. Kita pernah menanam, ya, tanaman kita, tapi nanam padi lah. Binatang buasnya apa? Tikus, ya. Belum panen sudah dimakan tikus. Maka yang dimakan tikus itu sedekah. Tapi ya kita harus berusaha untuk tidak dimakan tikus. Karena dalilnya nggak apa-apa dimakan binatang buas juga sedekah, terus tikusnya dibiarin. Didoani apa-apa tikus, monggo dimakan kabeh apa-apa kan jadi sedekahku, gitu ya. Terus begitu sudah muncul padi, ada burung, dimakan burung. Apa yang dimakan burung itu menjadi sedekah. Jadi ngasuk naik meratak aja ditunggu nih. Oh, jaga ya. Entek gabuk kabeh. Ya jangan mentah-mentah mama sini ya. Ya artinya yang sudah dimakan burung itu tetap menjadi sedekah. Jangan diseselin. Ya Allah, deneng kayak ngene temen pariku entek nang manuk gitu ya. Ya kita berusaha dengan cara ditungguin, digusah-gusah ya. Adapun ada yang dimakan burung itu menjadi sebuah sedekah ya. Sampai rumah udah mateng, ibu-ibunya beli ikan tongkol dipangan kucing, padahal sing masak urung mangan. Mangkel banget apa enak. Jangan-jangan kucingnya terus disakitin ya. Ya, ingat Bu, itu menjadi sedekah ya. Dan apa yang dirugikan seorang baginya ialah sedekah ya Pak ya. Nanam cabai kan niatnya untuk kebaikan ya, untuk ya kebaikan. Terus harganya wis lomboknya pada leles, regane murah, akhirnya rugi ya. Apa yang dirugikan seseorang baginya ialah sedekah. Jadi tenaga kita, modal kita yang sudah dikeluarkan oleh kita itu sudah menjadi catatan amal kebaikan untuk kita. Jadi kalau melihat hadis ini untuk umat muslim, untuk orang yang beriman, untuk orang yang bertakwa, tidak ada istilah usaha yang sia-sia, Pak ya. Baik itu dimakan burung, dimakan buas, rugi, bahkan dicuri ya. Bahkan dicuri orang itu juga sedekah. Kemarin yang nanam pohon mangga, mangganya pada gembel ya. Ada yang hilang nggak? Banyak. Ikhlas apa? Ikhlas ya. Ikhlas. Itu walaupun dicuri mangga kita yang di depan rumah itu juga menjadi
sedekah kita, Pak ya. Kalau dicuri nggak ikhlas, Pak, misal kita punya pohon buah-buahan, ada kelapa muda, pesukiman, ada apa lagi, punya buah-buahan lah, jambu, ada pohon mangga. Kalau pengen ikhlas, pengen tahu caranya, Pak. Kalau dicuri terus langsung pengen ikhlas, tahu caranya? Ada yang tahu caranya? Nah, belum, tak kasih tahu. Di pohonnya ditulis, silahkan ambil, kami ikhlas. Nah, ya. Oh, di pohonnya ditulisin, boleh ambil ya, boleh ambil. Itu ikhlas itu, Pak, dari awal udah. Ya, iya, karena dia diniatkan pohonnya, buahnya mau disedekahkan dari awal, jadi udah ditulisin. Maka tidak ada istilah lagi pencuri, nggak ada ya. Kita juga langsung ikhlas di awal. Boleh ya. Waduh Pak, uang keluarga yang rumah kan kontak di situ itu ya. Nah, tidak apa-apa Pak, kalau kita punya pohon mangga 2 atau 3, yang 1 untuk sedekah itu apa-apa ya. Ya, yang 9, menyingkirkan aral atau gangguan ada di jalan. Barang siapa yang membuang sesuatu dari jalan kaum muslimin yang menyakitkan mereka, maka Allah mencatatnya sebagai satu amal kebaikan. Dan barang siapa yang di sisinya dicatat satu kebaikan, maka ia akan dimasukkan ke surga. Ini hadis ini sebuah contoh kecil, Pak. Jangan terus hanya kita membuang durinya aja. Padahal kegiatan besar kita lebih banyak. Ya, kalau zaman dulu, Pak, hampir setiap Jumat atau Minggu kita ada istilah kerigan, Pak ya. Apa? Sama-sama merawat paretan dan jalan. Tapi sekarang kayaknya hampir di semua kampung tidak ada istilah kerigan. Semenjak apa itu? Semenjak ada ADD. Semenjak ada ADD, kata masyarakat, lah dana desa kan wis akeh. Ya, orang ngomong ngono engko ya nggo sapa ya gitu ya. Ini menjadi apa? Menjadi kita malas untuk menjalankan hadis ini. Hadis ini yang dimaksud menyingkirkan duri dari jalan kan itu hanya sebuah kiasan untuk berbuat kebaikan yang lebih besar. Uang guang duri aja dapat kebaikan, apalagi ada jalan berlubang, isinya air banyak, orang kita lewat susah, kita bareng-bareng nguruk jalan itu pakai batu atau pakai tanah. Kalau masih musim kemarau itu kan, itu istilahnya kan kita dilarikannya ke sana, ya, motivasi ke sana. Tapi Masya Allah ya, semenjak kesini-sini motivasi kita untuk merawat jalan itu sangat menurun. Selanjutnya yang ke-10 terakhir ini, istiqomah dalam Islam. Barang siapa yang sampai beruban lanjut usia di jalan Allah, maka baginya cahaya pada hari kiamat. Maka marilah kita renungkan luasnya anugerah Allah dan kedermawanannya, meskipun sampai masa tua yang dilalui seorang dalam keadaan Islam pun ia diberi balasan oleh Zat pemilik anugerah dan kemuliaan. Demikian Bapak Ibu sekalian, tausiah pada malam hari ini. Jika kita pengen membahas ataupun mengikut kajian masalah fikih, kemarin Ustadz Ahyar itu sudah menyelenggarakan ya, kita setiap sebulan sekali, itu memang pembahasannya masalah fikih. Kata beliau, untuk kegiatan motivasi ibadah yang lain, biar Ustadz yang lain, biar nanti untuk masalah fikih ngaji dengan saya, kata beliau seperti itu. Jadi hanya sebuah motivasi kita untuk kita bisa menjalankan ibadah dalam keseharian kita. Mari mudah-mudahan kita semua, yang insya Allah semua tidak akan terlewat, dan itu adalah pasti, yakni kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita untuk bisa merencanakan mati yang baik, husnul khotimah. Mudah-mudahan kapanpun kita sudah saatnya kembali kepada Allah, kapanpun dan dimanapun kita sudah siap untuk menghadapi itu, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang husnul khotimah dalam akhir hidup kita. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.